Bayangkan sebuah perjalanan panjang ribuan kilometer, melintasi samudera luas, dengan hanya berbekal perahu sederhana dan ilmu navigasi bintang. Ribuan tahun yang lalu, sekelompok manusia pemberani memulai migrasi besar dari daratan Asia menuju kepulauan yang kini kita kenal sebagai Nusantara. Mereka adalah leluhur kita, penjelajah Austronesia yang membentuk fondasi budaya dan identitas bangsa Indonesia. Jejak migrasi mereka bukan hanya tersimpan dalam artefak arkeologi, tapi juga dalam bahasa, tradisi, hingga DNA masyarakat modern. Dari Taiwan hingga Madagaskar, dari Filipina hingga Pulau Jawa, gelombang migrasi Austronesia menciptakan jaringan budaya maritim terbesar di dunia kuno. Namun perjalanan ini masih menyimpan banyak misteri. Apa yang mendorong mereka bermigrasi? Bagaimana mereka menavigasi laut luas tanpa teknologi modern? Dalam video kali ini, kita akan menyelami salah satu kisah paling epik dalam sejarah manusia. Migrasi Austronesia ke Nusantara. Kita akan mengikuti jejak mereka dari asal-usul di Asia Timur, perjalanan melalui Pasifik dan Samudra Hindia, hingga pengaruh mereka yang membentuk budaya Nusantara. Ini bukan sekadar perpindahan penduduk. Ini adalah kisah tentang inovasi, keberanian, dan adaptasi luar biasa. Bersiaplah untuk menyingkap tabir masa lalu. Karena di balik keberagaman suku, bahasa, dan budaya di Indonesia, ada satu benang merah yang menghubungkan kita semua, warisan dari migrasi Austronesia. Inilah dokumenter Perjalanan Migrasi Austronesia ke Nusantara, hanya di Jejak Indonesia. Bangsa Austronesia diperkirakan berasal dari wilayah pesisir selatan Tiongkok dan Taiwan, sekitar 5.000 sampai 6.000 tahun yang lalu. Mereka adalah pembicara awal bahasa Proto-Austronesia, yang kemudian berkembang menjadi ratusan bahasa yang tersebar luas di Kepulauan Asia Tenggara, Pasifik, hingga Madagaskar. Temuan arkeologi dan linguistik menunjukkan bahwa Taiwan adalah titik awal penyebaran besar ini. Kelompok ini bukan bangsa biasa. Mereka memiliki keahlian luar biasa dalam berlayar, bertani, dan membuat perahu. Mereka dikenal dengan perahu bercadik ganda yang mampu melintasi lautan luas tanpa bantuan teknologi modern. Pengetahuan astronomi mereka memungkinkan navigasi berdasarkan bintang, angin, dan arus laut. Kemampuan vital untuk perjalanan lintas samudra. Munculnya tekanan populasi, keterbatasan sumber daya, serta keinginan menjelajah diyakini menjadi pemicu utama migrasi besar-besaran dari Taiwan ke selatan. Dalam waktu beberapa abad, kelompok-kelompok kecil mulai menyebar ke Filipina, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Ini menjadi cikal bakal jaringan migrasi yang kemudian menjangkau seluruh Nusantara. Linguistik memainkan peran penting dalam menelusuri asal-usul mereka. Bahasa-bahasa yang kini dituturkan di Indonesia seperti Jawa, Sunda, Bugis, dan Bali memiliki akar yang sama dengan bahasa-bahasa di Filipina, Taiwan, dan bahkan Hawaii. Ini adalah bukti kuat bahwa kita semua adalah bagian dari satu rumpun besar, Austronesia. Penelitian genetik modern juga menguatkan hipotesis ini. Analisis DNA menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia memiliki campuran genetik dari penduduk asli dan migran Austronesia. Perpaduan ini membentuk fondasi demografis dan budaya Nusantara yang kita kenal sekarang. Perjalanan Austronesia ke Nusantara bukan perjalanan darat, melainkan pelayaran laut yang luar biasa. Mereka menavigasi jalur-jalur maritim yang rumit, memanfaatkan angin muson dan arus laut untuk mempercepat pelayaran. Dalam waktu yang relatif singkat, mereka mampu mencapai pulau-pulau sejauh ribuan kilometer dari titik awal mereka. Keahlian mereka dalam membuat perahu sangat luar biasa. Perahu bercadik dengan desain seimbang dan tahan ombak memungkinkan pelayaran lintas samudra. Teknologi ini bukan hanya alat transportasi, tapi simbol dari kemampuan teknologi dan inovasi maritim bangsa Austronesia. Beberapa desain perahu tradisional Indonesia hari ini, seperti pinisi dan jukung, memiliki akar dari inovasi ini. Pulau demi pulau mereka datangi, bukan untuk sekadar singgah, tapi untuk menetap dan membentuk koloni baru. Mereka membawa serta teknologi pertanian, tembikar, hewan peliharaan, dan sistem sosial yang kompleks.
Proses ini tidak hanya membawa populasi, tetapi juga budaya, kepercayaan, dan bahasa. Beberapa titik penting dalam migrasi ini termasuk Filipina, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Dari sana, mereka menyebar ke seluruh Indonesia, bagian barat dan timur, bahkan mencapai Madagaskar di barat dan Pulau Paskah di timur. Ini adalah jaringan migrasi maritim terbesar yang pernah dilakukan oleh manusia purba. Migrasi Austronesia bukanlah satu gelombang tunggal, melainkan berlangsung dalam berbagai tahap selama berabad-abad. Setiap gelombang membawa inovasi baru, interaksi budaya, dan adaptasi terhadap lingkungan baru. Nusantara menjadi titik temu berbagai pengaruh, menjadikannya wilayah yang sangat dinamis dan kompleks secara budaya. Jejak peradaban Austronesia di Nusantara dapat ditemukan dalam berbagai peninggalan arkeologi, mulai dari tembikar khas Lapita, alat batu, hingga struktur pemukiman awal. Salah satu temuan penting adalah situs Leang-Leang di Sulawesi dan situs di Pulau Kisar yang menunjukkan perpaduan budaya lokal dan migran. Motif seni, cara bercocok tanam, hingga pola hunian masyarakat Austronesia menjadi fondasi budaya berbagai suku di Indonesia. Sistem gotong royong, pembagian tanah secara adat, dan pemujaan terhadap roh leluhur adalah warisan yang dapat ditelusuri kembali ke akar Austronesia. Bahasa juga menjadi bukti nyata. Bahasa Indonesia dan ratusan bahasa daerah di Nusantara termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Hal ini membuktikan adanya kesinambungan budaya dan komunikasi antar pulau yang telah berlangsung ribuan tahun sebelum era kerajaan. Bukan hanya budaya, makanan pun menjadi saksi sejarah. Tanaman seperti padi, kelapa, pisang, dan ubi jalar dibawa oleh migran Austronesia dan kemudian menjadi makanan pokok berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan pola bercocok tanam ladang berpindah juga berasal dari teknik mereka. Beberapa ritual tradisional seperti upacara kematian Toraja, sistem kekerabatan Batak, hingga nyanyian rakyat di Flores memiliki kesamaan struktural dengan budaya di Filipina dan Polinesia. Ini menunjukkan bahwa migrasi Austronesia bukan hanya perpindahan fisik, tapi juga transmisi budaya yang mendalam. Meski teori migrasi dari Taiwan adalah yang paling banyak diterima, ada juga beberapa teori alternatif yang mencoba menantang narasi ini. Salah satunya adalah teori Out of Sonderland, yang menyatakan bahwa Austronesia justru berasal dari wilayah Asia Tenggara bagian barat, terutama wilayah yang kini menjadi Indonesia, lalu menyebar ke utara. Teori ini didasarkan pada temuan genetika dan arkeologi yang menunjukkan keberadaan populasi manusia canggih di wilayah Sunda Besar jauh sebelum migrasi dari Taiwan terjadi. Beberapa ilmuwan percaya bahwa interaksi budaya terjadi dua arah, bukan hanya dari utara ke selatan, tapi juga sebaliknya. Selain itu, ada juga yang mempertanyakan apakah semua migrasi benar-benar damai. Bukti dari beberapa situs menunjukkan adanya konflik lokal antara penduduk asli Melanesoid dengan migran Austronesia. Hal ini memunculkan teori bahwa migrasi juga diwarnai penaklukan dan asimilasi paksa. Kontroversi lainnya muncul dari segi linguistik. Meskipun banyak bahasa di Nusantara, termasuk rumpun Austronesia, ada bahasa non-Austronesia di Papua dan sekitarnya yang tetap bertahan. Ini menunjukkan bahwa migrasi tidak menghapus sepenuhnya budaya asli, tapi berinteraksi dengannya dalam bentuk yang lebih kompleks. Dengan semua perdebatan ini, satu hal tetap jelas. Sejarah migrasi manusia ke Nusantara jauh lebih rumit dari sekadar satu arah atau satu gelombang. Dan dalam kerumitan itulah kekayaan sejarah kita terbentuk. Warisan Austronesia masih sangat hidup dalam masyarakat Indonesia modern. Dari batik hingga gamelan, dari sistem pertanian sawah hingga gotong royong, semuanya memiliki akar dari budaya maritim Austronesia yang telah diadaptasi dan diperkaya selama ribuan tahun. Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda membuat budaya Austronesia tetap relevan hingga kini. Di era modern, warisan ini menjadi identitas kolektif bangsa, membentuk semangat persatuan dalam keberagaman. Kita bisa melihat jejak itu dalam keragaman budaya suku-suku dari Sabang sampai Merauke.
pentingnya laut sebagai penghubung, bukan pemisah, juga merupakan warisan Austronesia. Nusantara bukan hanya terdiri dari pulau-pulau, tapi adalah satu kesatuan budaya maritim. Inilah yang membuat Indonesia unik dibanding negara-negara lain di dunia. Bahkan dalam politik dan sosial, kita masih melihat struktur tradisional seperti musyawarah, kepemimpinan adat, dan konsep keseimbangan alam yang berasal dari prinsip budaya Austronesia. Mereka telah membentuk fondasi filosofi hidup bangsa Indonesia. Dengan memahami akar ini, kita bisa lebih menghargai sejarah dan memahami siapa kita sebenarnya. Bukan hanya sebagai bangsa Indonesia, tapi sebagai bagian dari keluarga besar Austronesia yang membentang dari Samudra Hindia hingga Pasifik. Perjalanan bangsa Austronesia ke Nusantara adalah kisah keberanian, ketahanan, dan kejeniusaan. Mereka bukan hanya migran, tapi pionir peradaban yang menjelajahi samudra untuk membangun kehidupan baru. Tanpa mereka, kepulauan ini mungkin tidak akan menjadi seperti sekarang. Di balik bendera merah putih dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tersembunyi jejak panjang leluhur yang melintasi gelombang dan angin. Mereka menanamkan benih budaya, bahasa, dan nilai yang kini menjadi jiwa bangsa. Kita semua adalah anak-anak dari perjalanan panjang itu. Dengan menggali kembali jejak sejarah ini, kita tidak hanya memahami masa lalu, tapi juga menemukan arah masa depan. Karena siapa kita hari ini adalah hasil dari perjalanan panjang nenek moyang kita ribuan tahun lalu. Terima kasih telah menyaksikan dokumenter Perjalanan Migrasi Austronesia ke Nusantara hanya di Jejak Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk konten sejarah mendalam lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.